Guys, pernah kebayang gak sih kalau jadi wanita di Jepang itu kayak punya dua kehidupan? Di depan umum anggun banget, tapi di balik layar, ceritanya beda jauh. Serius, ada banyak hal unik tentang wanita Jepang yang gak banyak orang tahu. Mulai dari etiket makan yang bikin geleng-geleng kepala, tren fashion yang super nyentrik, sampai pekerjaan sampingan yang bikin kita mikir, hah, emang ada yang kayak gitu? Mau tahu rahasianya? Simak sampai habis nih. Aku jamin, abis ini kalian bakal senyum-senyum sendiri. Oke guys, coba bayangin. Kalian lagi makan ramen di restoran Jepang. Suasananya tenang, dengan dekorasi tradisional yang membuat kalian merasa seperti di Jepang beneran. Terus di sebelah kalian ada cewek Jepang lagi makan mie, dengan suara super berisik. Slurf. Kalian mungkin kaget dan merasa aneh. Kalian pasti mikir, duh ini cewek nggak diajarin sopan santun apa ya? Kenapa makannya berisik banget? Tapi guys, di Jepang makan mie berisik itu nggak dianggap nggak sopan, malah sebaliknya. Ini adalah cara mereka menunjukkan bahwa makanannya enak dan mereka menikmatinya. Jadi, jangan heran kalau kalian mendengar suara slurping di mana-mana. Iya, kalian nggak salah dengar. Ini adalah bagian dari budaya makan mereka. Makan mie berisik itu dianggap sebagai bentuk apresiasi terhadap makanan. Mereka percaya bahwa dengan cara ini, kuahnya lebih terasa dan mie-nya lebih nikmat. Katanya sih, biar kuahnya lebih terasa dan mie-nya lebih nikmat. Jadi, jangan kaget kalau kalian mendengar suara slurping di restoran Jepang. Coba bayangin kalau ini berlaku di Indonesia, pasti tiap makan mie instan, kayak ada orkestra di warung. Slurp, slurp, rame banget guys. Bisa jadi pengalaman yang seru dan lucu. Tapi tenang, gak semua etiket makan di Jepang aneh-aneh kok. Ada juga yang lebih tenang dan elegan. Ada juga yang sopan dan elegan, kayak cara minum teh atau makan sushi. Mereka sangat menghargai tradisi dan etiket dalam hal ini. Intinya sih, budaya Jepang itu unik dan penuh kejutan. Setiap aspek kehidupan mereka punya keunikan tersendiri yang menarik untuk dipelajari. Oke guys, sekarang kita bahas tentang fashion. Fashion itu bukan cuma soal baju, tapi juga soal ekspresi diri. Di Jepang, fashion adalah bagian penting dari budaya mereka. Di Jepang, fashion itu kayak ekspresi jiwa. Setiap orang punya gaya yang unik dan berbeda-beda. Mereka nggak takut untuk tampil beda dan menonjol di keramaian. Ada yang pakai kimono klasik yang elegan dan anggun. Kimono ini sering dipakai untuk acara-acara khusus dan upacara tradisional. Warna dan motifnya pun sangat beragam, mencerminkan keindahan budaya Jepang. Tapi, jangan kaget kalau tiba-tiba di Harajuku, kalian ketemu cewek dengan rambut pink, baju ala boneka porselen, dan aksesoris yang heboh banget. Harajuku memang terkenal dengan fashion yang nyentrik dan out of the box. Mulai dari lolita, cosplay, sampai dekora, semua ada di Jepang. Setiap gaya punya komunitas dan penggemarnya sendiri. Mereka sering berkumpul dan berbagi inspirasi fashion. Kadang-kadang kita ngelihatnya sampai mikir, ini orang mau kemana sih kok dandanannya kayak gitu. Tapi di Jepang, itu hal yang biasa. Mereka sangat menghargai kebebasan berekspresi. Tapi hey, that's Japan. Mereka bebas berekspresi lewat fashion. Dan gak ada yang ngejudge. Semua orang bisa jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Coba kalau di sini, ibu-ibu kompleks pasti langsung ngomong, anak siapa itu ya? Kok dandanannya aneh-aneh? Di sini, kita masih sering menilai orang dari penampilannya. Tapi ya sudahlah. Ya, kita hargai saja keunikan mereka. Setiap budaya punya cara sendiri untuk mengekspresikan diri. Mari kita belajar untuk lebih terbuka dan menghargai perbedaan. Chapter 3. Pekerjaan sampingan yang unik. Nah, ini yang gak kalah unik guys. Banyak wanita Jepang punya kerja sampingan yang gak biasa. Mereka seringkali memilih pekerjaan yang mungkin terdengar aneh di telinga kita. Tapi di sana, justru dianggap lumrah dan bahkan populer. Mulai dari jadi penyewa teman ngobrol, pendengar curhat, sampai jadi pelayan yang manggil pelanggan pakai sebutan tuan besar. Pekerjaan-pekerjaan ini memberikan mereka fleksibilitas dan juga kesempatan untuk bertemu banyak orang baru. Lah, kita di sini malah lebih sering dipanggil kakak Indomaret, ya kan? Tapi di Jepang, panggilan dan peran ini punya makna yang berbeda dan lebih mendalam. Tapi serius, di Jepang, jasa penyewaan teman ngobrol itu lagi ngetren loh. Banyak orang yang merasa kesepian butuh teman bicara. Dan disinilah peran penyewa teman ngobrol menjadi sangat penting. Bayangin, kamu bisa nyewa orang buat nemenin kamu nonton, makan, atau sekadar jalan-jalan.
Ini bukan cuma soal menemani, tapi juga memberikan dukungan emosional dan rasa kebersamaan. Terus ada juga yang kerja jadi pelayan di maid cafe. Di sini mereka nggak cuma melayani makanan dan minuman, tapi juga memberikan pengalaman yang unik dan menyenangkan bagi pelanggan. Mereka pakai kostum maid yang lucu-lucu dan manggil pelanggan dengan sebutan tuan besar atau nyonya. Aneh? Iya sih. Tapi, ini adalah bagian dari budaya pop Jepang yang sangat digemari. Tapi, ya sudahlah, ya. Namanya juga Jepang. Selalu ada aja hal-hal unik yang bikin kita geleng-geleng kepala. Dari pekerjaan-pekerjaan ini, kita bisa belajar bahwa setiap budaya punya cara unik untuk menghadapi tantangan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Chapter 4 Budaya Pernikahan. Dan ini lucu guys. Pas nikahan, cewek Jepang pakai wig putih besar yang disebut Tsunokakushi. Bentuknya kayak helm astronot gitu deh. Ternyata itu simbol menutupi sifat buruk. Jadi pas pakai Tsunokakushi, si cewek dianggap udah siap ninggalin sifat buruknya dan jadi istri yang baik. Kalau di sini, kita butuh helm full face kali ya. Biar nggak cuma sifat buruk yang ketutup, tapi muka mantan juga, haha. Tapi serius, budaya pernikahan di Jepang itu unik dan penuh makna. Mulai dari prosesi lamaran, pemilihan kimono, sampai resepsi pernikahan, semuanya punya filosofi dan tradisi tersendiri. Seru banget kan? Cerita unik wanita Jepang ini. Jadi menurut kalian, dari semua hal tadi, mana yang paling bikin kalian pengen tinggal di Jepang? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat dan nyalain lonceng, biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hairstyle TV, tempat cerita unik yang bikin hari kalian makin seru.